Taurat itu adalah hukum, Intinya 10 itu loh, aturan. 10 perintah itu. Itu setiap di minggu dibacakan itu, Bro. Oke, baik. Jangan ada ilah, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Pada saat Tuhan mengucapkan firman tersebut di Gunung Sinai, di Keluaran 20, di situ Tuhan tidak dalam keadaan serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada sembahan-sembahan yang berbentuk apapun di depanku. Kristen ada nggak membentuk Tuhan itu menjadi manusia? Ada nggak? Ada sesembahan, Bro, Tuhan di Kristen, nggak ada itu. Nggak ada Yesus? sesembahan. Bukan Yesus? sesembahan. Yesus kan udah jelas. Yesus itu? Ikutlah. Yang namanya Yesus itu apa bagi Anda? Kristen, pengikut Kristus. Ikut, bukan penyembah. Nama Kristen. Tapi jangan salah. Tahu. Saudara Lakban, jangan salah. Paulus juga itu mengaku dirinya Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku, sebagaimana saya juga Kristus. Ya baguslah, Anda pun harus Kristus juga. Berarti Paulus juga Kristus. Semua harus Kristus. Kalau begitu, Anda Mesias. Anda juga harus gepeng Mesias. Berarti Anda gepeng. Karena hanya ada begini ya. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dalam engkau. Agar mereka juga dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang selamat. Nah, sekarang permasalahannya adalah sekarang permasalahannya adalah ketika Anda sedang membacakan narasi tersebut, ya, yang saya tanya kepada saudara, dia dan kamu itu siapa menurut Yesus pada saat itu? Supaya dia menjadi satu sama seperti aku dengan Bapa. Dia di situ siapa? Makanya, orang Romawi atau murid Yesus? Ya Kristus tadi, arti Kristus itu. Tunggu dulu bang. Yang dimaksud Yesus di situ mereka, kamu itu Romawi, Yunani atau Yahudi? Semua manusia. Inilah Anda gepeng. Ketika Yesus tunggu bang. Ketika Yesus datang mengajarkan kemudian misi penginjilan itu selama 3 tahun, Yesus hanya menjadikan Bani Israel sebagai objek dakwah. Bukan Romawi, bukan Yunani, apalagi orang Indonesia yang hidup 2000 tahun kemudian. Jangan kita ngaku-ngaku, jangan nyamar jadi domba kita. Sekarang yang jujur, ketika Yesus mengatakan bersatu dengan Bapa, orang-orang yang bersatu dengan Bapa di sini Romawi, Yunani atau hanya Yahudi saja? Bangsa lain ada juga ini, Bro. Nggak ada, Bang. Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang masih akan membawa kerajaan itu. Oke, sekarang mana kerajaan itu? Kalau diberikan kepada bangsa lain di luar Yahudi, tunjukkan kerajaan itu. Ya, bangsa Roma. Bangsa Roma itu dari mana, Bro? Dengarkan saya supaya Anda tidak terlalu dengarkan. Bro Juma. Sabar dulu. Ya. Yang tadi Pak Lakban, sabar dulu. Begini. Saudara Lakban, dengarkan saya. Sebelum Anda mimpi terlalu tinggi, dengarkan. Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang Romawi, orang-orang Yunani haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Oke? Yehezkiel 44 nomor 9. Orang Romawi, orang Yunani haram hukumnya masuk ke bait sucinya orang Yahudi. Wahyu 21 nomor 27. Orang-orang Romawi, Yunani haram hukumnya kemudian masuk ke dalam surga. Galatia 2 nomor 8. Dengarkan. Galatia 2 nomor 8. Orang Romawi, orang Yunani adalah orang yang hidup secara kafir. Lalu Kristen ini mau kemana? Makanya apa? Ternyata apa yang terjadi di Israel? Ya? Apa yang terjadi? Kerajaan Allah itu tidak hidup, makanya diberikan kepada bangsa lain, kan begitu. Ya, siapa bangsa lainnya siapa? Ya, Roma, Yunani. Itu fakta, Bro. Dengarkan saya. Bagaimana mungkin? Dengarkan Pak. Anda coba buka Bible sekarang. Dengarkan. Baca Bible sekarang. Buka Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Semua dosa yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi, semua dosa yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi, ada satu dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Tuhan. Apa itu? Orang-orang Yahudi memasukkan orang kafir ke dalam bait sucinya orang Yahudi.
Bagaimana mungkin kerajaan Tuhan diberikan kepada orang kafir? Bait sucinya sudah hancur, bro. Bait suci Ingin sudah nangis. hancur, bro. Gak ada lagi. Alamak, pingin Bro Juma, nangis. Israel Saya tinggal satu pertanyaan mana? saja. Tinggal Saya mana? satu pertanyaan saja. Permisi. Allahu Akbar. Pak Galatia 2 nomor Baiknya 8. sudah Orang-orang lama, yang bro. dengar. Orang-orang Romawi Yunani, ya dengar, itu adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin kerajaan Tuhan yang datang kepada para nabi diberikan kepada orang kafir? Sekarang begini. Tanya, bro. Sekarang gini, kita jujur dulu Pak Lakban, kita jujur dulu. Tembok Jemaat dengar. Jemaat yang didirikan, yang dibangun kemudian oleh Yesus dan murid-muridnya, apakah di antaranya ada orang yang tidak bersunat masuk ke tempat jemaatnya Yesus? Ada nggak? Banyak itu yang tidak bersunat. Di mana? Di mana coba? Tunjukkan dalilnya. Banyak Dulu yang bersunat, bro. tunjukkan dalilnya. Ya, kalau Yahudi pasti bersunat. Bagus, subhanallah, mantap. Yahudi pasti Berarti- bersunat. Di luar Yahudi tidak bersunat. Berarti sudah terjawab. Jamaahnya Yesus itu semuanya orang bersunat. Udah, tepuk tangan penonton. Tidak, bukan begitu. Kalau Yahudi pasti bersunat kan? Tetapi orang-orang yang di luar Yahudi yang menerima keselamatan di dalam Yesus itu tidak dipengaruhi lagi oleh sunat fisik itu, sunat lahiriah. Itu ilmunya dia. dari mana? Itu ilmunya dari Bro. mana? Dari Itu Alkitab tadi semuanya, saya bro. maksudnya. Makanya dari- banyak belajar baca dari- Alkitab. Sekarang begini. Begitu, Bro Juma. Oke. Saya Sekarang begini. satu saja pertanyaan saya begini, Bro Juma. Saya mendengar begini, Bang Juma. Saya dengar statement Anda, saya menggelitik. Sabar dulu. Ada satu pernyataan Bro Juma yang viral. Sabar Bro dulu. Juma bilang sabar begini. dulu. Sabar dulu. Baptis Dengarkan saya itu dulu. sama dengan Dengarkan. wudu. Dengarkan dulu Saya tuh saya. ngakak. Dengarkan Saya saya ngakak dulu. 7 keliling. Dengarkan saya Dari dulu, mana dengarkan ceritanya saya dulu. Anda berusaha menyamakan baptis dengan wudu? Ini kan satu kegagalan paham sekali. Nggak boleh begitu dong. Kita pindah materi. Baik. Sekarang Nggak bisa begini. begitu, Bang Bro Juma. Kenapa curhat? Dengarkan saya. Kenapa saya nggak curhat? Apakah dengarkan saya. Dari mana Apakah ceritanya? Turun. Kalau Anda nggak bisa diskusi baik, turun. Anda nggak sedang jadi dosen di sini. Paham? Saya di sini sebagai narasumber yang mengajarkan murid-murid untuk bisa meninggalkan kegilaan dan menjadi waras. Kristus, bro, jangan lupa. Tentang baptis Oke. dan wudu itu. Tolong. Oke, sekarang saya tanya gini. Sekarang saya tanya dulu, apakah orang-orang Yahudi ini juga ada prosesi wudhu? Dalilnya kita nggak ada urusan Saya dengan mengatakan baptis itu tanya wudu. dulu. Di mana dalilnya? Saya tanya Bro? dulu. Dengarkan saya. Apakah paham orang baptis itu apa? Saya Saya tanya dulu, Anda paham baptis itu apa? Kalau nggak paham, nggak usah ngomong. Nggak kan gitu. Udah, turunkan aja, host. Ini nggak penting nih. Orang-orang yang kayak gini yang sok tahu. Bro Juma. Udah turun. Nangis kan kau? Nah, kau ke gereja, ada toilet di sana, kau di sana. Habis itu kau cebok air 1 sendok. Dah, selesai. Jadi jangan sok tahu kalau di sini ya. Jangan sok tahu. Jangan sok ngajar. Jangan sok ngajar kalau di sini. Oke? Yesus aja tidak pernah membaptis satu manusia pun. Iya, Pahami betul. itu. Ya. Ya? Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Camkan itu baik-baik. Oke, kembali ke tema awal tadi. Bahwa ketika kita berbicara mengenai domba, itu hanya Bani Israel. Sedangkan Kristen bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku Bani Israel. Berarti Kristen lah yang disebut serigala nyamar domba. Oke? Karena hanya ada satu non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi, yaitu Kristen. Maka serigalanya adalah nyamar Yahudi. Siapa di antara beberapa agama di luar Yahudi yang nyamar Yahudi? Hanya Kristen. Kalau Islam nggak pernah nyamar Yahudi. Hindu, Buddha nggak pernah. Hanya Kristen. Siapa yang menggunakan kitabnya Yahudi? Hanya Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam juga tidak. Berarti penyamar-penyamar ini yang adalah serigala buas ini jelas siapa? Siapa Bang? Bang Lakban siapa? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, baik. Alah itu aja terus padahal isinya teh ayam. Itu aja terus dari tadi masih. Iya, Udah dijelaskan pun. Ya, tugas kita untuk membenahinya. Yang penting ya rule sudah ditetapkan.
Iya, Itu kan kalau masalah. Kristen itu tidak mengajarkan dirinya dengan ajaran kasih, lalu apa yang mau dijual dari Kristen? Ibadahnya, ibadah yang mereka lakukan tidak berdasarkan firman Tuhan. Tuhan yang mereka sembah manusia juga tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kitabnya juga tidak ada legitimasi dari para nabi yang mengatakan bahwa kitabnya, termasuk Yesus, tidak pernah memberikan legitimasi tentang kitab saudara. Lalu yang bisa dijual Kristen itu apa? Kasih. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan slogan kasih ini penjajahan, perampasan, perampokan, pembunuhan, dan seterusnya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap wilayah-wilayah di luar daripada tempat mereka berasal, itu akan bisa menghapuskan, kemudian terhapuskan duka yang ditorehkan oleh sejarah dengan slogan kasih? Contoh di Indonesia, siapa mereka yang menjajah ratusan tahun? Bukan setahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun, berabad-abad. Siapa Tuhannya? Apa nama agamanya? Apa nama kitabnya? Apa nama tempat ibadahnya? Ternyata Kristen. Oh, sekarang Kristen beda. Muncul slogan kasih. Pertanyaannya, apakah sejarah berdarah yang dibangun oleh tangan-tangan mereka kemudian bisa terhapuskan dengan hanya mengatakan kasih? Ada yang bisa jawab saya? Tapi ini bro ya, saya kan di Medan ini. Masjid Raya itu loh, itu dibangun Belanda loh. Gak ada gereja yang semegah itu, gak pernah dibangun Belanda di Indonesia. Ya, itulah yang bisa menjawab itu orang Medan ya. Yang bisa menjawab itu orang Medan. Oke? Yang bisa, dengarkan saya. Yang bisa menjawab itu orang Medan. Ingat, ingat. Luar Praktek biasa yang tuh dilakukan. megahnya. Oh, sabar dulu, sabar dulu. Ya, ya, oke, Praktek yang dijajakan oleh penjajah itu adalah siasat. Yang namanya siasat itu adalah satu perangkat di dalam menjajah. Oke? Carmut, Anda tahu carmut? Apa itu? Anda tahu carmut? Carmut itu cari muka. Oh, Cari muka. Orang-orang yang sedang menjajah pun ada teknik siasat untuk cari muka. Untuk memperlihatkan dirinya sebagai pahlawan. Tapi pada dasarnya mereka adalah penjajah. Dan terbukti, meskipun Belanda mendirikan, misalnya apa yang Anda katakan itu benar, mendirikan masjid, beribu-ribu masjid di Nusantara ini, itu tidak akan pernah bisa menghilangkan misinya sebagai penjajah. Jadi percumi. Anda tahu percumi? ya lah, tau lah. Oh, tahu, syukur, alhamdulillah. Seperti itu, Bang. Jadi mau kasih mau sampai robek bibir, sampai ke kuping mengatakan kasih Kristen itu ajaran kasih, tidak akan pernah bisa menghapuskan sejarah berdarah yang mereka pernah buat. Ingat, di abad ke-20 lah baru kemudian Kristen dikenal sebagai ajaran yang baik. Sebelumnya hanya penjajahan, pembunuhan, peperangan, perampasan, dan seterusnya. Tengok, ada sejarahnya. Tengok bagaimana kemudian Kristen ini menyebar ke seluruh dunia. Tengok ke Indonesia gimana caranya menyebar ke sini. Tengok, lihat, simak. Ini ajaran kasih. Harusnya kalau ajaran kasih itu dari dasarnya, dari awal. Kalau Kristen itu ajaran kasih, maka tidak ada pembunuhan kepada Yesus. Namanya kasih. Kok membunuh? Oh, itu kan yang membunuh kan orang Farisi. Siapa bilang? Siapa bilang yang membunuh itu orang Farisi? Siapa bilang? Orang Farisi itu hanya alat. Hanya alat. Maksud Anda Yang orang Kristen yang membunuh itu begitu? Bukan, iblis. Iblis yang membunuh. Ya, kan Makanya di dalam Yohanes 6 nomor 70 Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu iblis. Nah, inilah iblis yang berkhianat. Kemudian hasil daripada pengkhianatan, Yesus mati. Hasil dari Yesus mati, Yesus diajarkan kemudian nebus dosa. Hasil dari nebus dosa, dosa Kristen merasa tergenap, dihapuskan. Jadi yang menghadiahkan penebusan dosa adalah coba yang di bawah ini. Coba yang di bawah ini. Ketik, yang menghadiahkan penebusan dosa di atas tiang salib untuk Kristen adalah Coba ketik di bawah. I Berterima kasihlah kalian kepada iblis. Berterima kasihlah, Bang. Karena kalau tidak
berkarya iblis ini tidak akan ada penebusan dosa bagi Kristen. Karena kalau untuk Yahudi penebusan dosanya pakai hewan kurban, bahkan menggunakan tai sapi, Keluaran 29 nomor 12. Tapi Kristen punya penebus dosa bernama manusia yang dipersembahkan oleh itik. Oke, saya kira gitu ya. Udah panjang lebar kita berdiskusi. Kita mengganggu acara teman-teman kita karena Al-Ayyubi ini punya jadwal untuk berdebat hari ini. Kita simak beliau untuk berdiskusi dengan siapapun. Demikian saya Mode Nyimas. Kristus ya. Cemana pula Bang Zuma ini? Aku nebeng di sini. Aku capek, Mas. Semua kita harus Kristus. Udah Pak Laban, diam dulu, Anda diam dulu, minum air putih dulu. Mbak Sarah, selamat malam. Biasanya ada lagunya loh. Ada lagunya itu. Nah, ada lagu, coba. Iya, ada lagunya itu, Bang. Coba. Bentar, saya cari ini dulu. Saya cari lagunya dulu. Mbak Sarah dulu di sapa Ustadz Wafi. Assalamualaikum Mbak Sarah. Gak ada orangnya kayaknya. Mungkin itu lagunya ya. Kan biasanya Omah Irama kan. Sekarang tak mau gitu itu mungkin ya. Roma Irama itu aduh favorit saya. Oh, Roma Irama. Favoritnya. Pak Laban tahu nggak lagu Roma Irama yang cetar membahana yang lagunya tuh gini. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan bukan dua, Tuhan bukan tiga. Dan tidak Katakan Tuhan itu satu. Kalau lagunya ini tahu nggak? Bukan anak manusia. Tahu dia. Oh, tahu. Kalau lagunya yang ini gini, tahu nggak? Diberi dua mata tapi tiada mendengar. Tahu nggak itu lagunya? Oh, itu belum dengar. Tahu. Apa Sakura ini? Diberi dua kuping tapi tiada melihat. Yang buta adalah kupingnya. Itu tahu? Matanya, Bang. Oh, mata. Lupa saya, udah kelamaan di gunung sih, lupa. Liriknya lupa. Kirain dikasih mata untuk mendengar. Oh iya, Ini kura-kura kenapa tadi? Sakura. Oh, Sakura. Maaf, lagi di gunung gelap. Sakura, ada yang mau disampaikan Sakura? Sakura, Sapurata, kura-kura ninja. Boleh promosi buku dulu, Bang? Itu lebih penting lagi. Silakan, Dek. Iya, sebentar, Bang. Gimana ini ya? Nah, diberi dua mata. ini teman-teman ya, yang ingin order. Lanjut. Ya, yang ingin order buku terbaru terbitan Apologet Islam Indonesia dengan tema membongkar rahasia pemilik tanah Palestina, langsung dari Apologet Islam Indonesia. Yang ingin membeli buku ini langsung DM ke saya bisa, DM ke Mas Ardiansyah bisa, ke Unirifa juga bisa, ke Bang Zuma juga bisa, ya, DM pribadi atau tulis WA 082 kemudian teritung 1, maksudnya 331 dan 899 kemudian 140. Ini tanah Palestina. Ini judulnya ya, daftar isinya. Yang pertama ada sambutan dari Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Yang kedua ada sambutan dari pengantar dari Direktur An-Najah Center Sidogiri. Dari Bang Zuma juga ada sambutan beliau. Kemudian ayat Al-Quran tentang Palestina, hadis Nabi Muhammad tentang Palestina, daftar istilah keyahudian. Anda akan tahu apa Ketuvim, Neviim, Torah, Tanah,
dan yang lain, istilah keyahudian ya. Kemudian tanah Kanaan sebelum Palestina, awal mula perbedaan dan diskriminasi terhadap Palestina. Kemudian Yahudi, Bani Israel dan Zionis, kisah Yakub dalam sudut pandang Torah, Israel bangsa pilihan. Kemudian bangsa Israel selalu menyusahkan Musa, bangsa Israel menyembah berhala, bangsa Israel melakukan itu. Kemudian bangsa Israel menentang Tuhan, berdirinya negara Israel berdasarkan tipu daya. Yang terakhir, dasar penolakan pendirian negara Israel. Yang ingin membeli buku ini bisa DM ke TikTok saya atau WA di nomor WhatsApp saya pribadi 082, kemudian 331, kemudian 899 dan 140. Harganya 68.000. Membeli ini yang pertama Anda dapat ilmu, yang kedua Anda sudah menyumbangkan sebagian harta Anda kepada Yayasan Apologet Islam Indonesia dan sudah menyumbangkan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Di sini juga dilengkapi dengan bahasa Ibrani teman-teman ya, dengan cara bacanya ya. Wa Abraham Yismail tak gitu ya. Kalau kata ini, kalau menggunakan lagu Gus Yonatan Nandan Biriwayati Mas Mutuh ya. Jadi cara bacanya ada, terjemahannya juga ada. Jadi ada bahasa Ibrani, cara baca dan terjemahan. Kalau bahasa Arab nggak bisa pakai lagu itu ya. Kalau bahasa Arab nggak bisa. Para ulama hadis semuanya dibahas di sini. Jadi bisa langsung WA atau DM ke TikTok kita. Harga 68.000, sudah mendapatkan cover yang timbul. Covernya timbul dan ada gilap-gilapnya gitu seperti wajahnya Uni Rifa dan lain sebagainya. Ustaz, di bawah ada yang tanya keranjang nomor berapa katanya. Oh, di keranjang tidak ada. Setelah saya taruh di keranjang ternyata tidak bisa, tidak di ACC oleh TikTok karena mungkin ada kaitan dengan Palestina ya. Jadi sama TikTok gak di ACC ternyata. Langsung ke WA aja ya teman-teman, atau DM langsung atau WA langsung beliau ya. Ustadz Wafi bisa, Uni bisa, Bang Ardi bisa, Bang Zuma bisa ya. Ya, harga bukunya 68.000 teman-teman. Ustadz, izin punya saya kan, katanya si Cebi katanya suruh kirimin alamat. Tolong ditandatangani yang punya saya ya Ustadz, ditandatangani langsung ya. Oh iya, teman-teman ada yang request, memang beberapa minta ditandatangani. Alhamdulillah sudah, Uni. Nomor WA diulangi Ustadz. Nomor WA saya ulangi ya. 082 kemudian 331 dan 899 terakhir 140. Ya, itu yang mau pesan ya teman-teman, langsung ke WA saja. Lanjut. Oke, lanjut Bang Zuma. Itu di gunung apa itu Bang? Di Gunung Sinai kah? Malino. Ini Malino. Namanya Mirip, Malino. mirip ini ya, mirip Gunung Gerizim ya. Kok jadi menghadap ke saya ini kamera? Itu di dalam mobil kok katanya di gunung, Bang. Sorry. Sabar. Tuh. Oh, di dalam mobil, mobilnya di atas gunung. Gitu maksudnya ya? Yang WA saya teman-teman. Yang WA saya langsung bicara ya. Assalamualaikum, beli buku gitu aja ya. Jangan ngajak kenalan, jangan. Ini rumah warga ini. Itu Ini dari kota jauh dari jalan raya itu Bang ya? Jauh. Ini di lereng-lereng gunung kita. Khusus untuk satu mobil aja. Itu pun yang bisa naik ke sini hanya mobil besar. Kalau mobil Kodak pakai apa itu 4x4 apa itu yang biasanya untuk ke gunung-gunung itu Bang? Nah, kecuali mobil-mobil kayak gitu.
Kalau mobil kecil sampai di gunung ini jadi cendol, nggak bisa. Loh, Pajero itu emang 4x4 ya Bang ya? Iya. Ada, iya betul. Oh iya mantap kali lah. Tuh gunungnya tuh, batu-batunya sama besar itu. Lagi Kepalanya ngapain di bom-bom. sana, Bang? Ada ngantar banyak kru dari Jakarta. Oh. Siap. Iya. Sampai hari Rabu, makanya Oten ini merasa merdeka. Saya nggak live beberapa hari. Yeay, Bang Suma nggak ada. Bebas mereka kemana-mana, keluar-keluar. Gitu loh, Dek. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Ya, dan untuk pembelian minimal 150 buku, teman-teman. Pembelian minimal 150 buku, itu kita siap hadir untuk mengadakan acara bedah buku gratis, teman-teman. Jadi contoh nih, ada teman di Kalimantan beli 150 buku. Kita akan hadir kalau memang mau mengadakan bedah buku gratis di sana. Dan apapun itulah. Iya, jadi teman-teman, kita pasarkan buku ini hanya 68.000. Tapi bukunya itu paling berapa lama habis di peredaran gitu ya. Jadi kemungkinan tahun depan teman-teman kalau ingin menjual buku itu pasti laris gitu loh. Di atas harga itu silakan aja. Anda mau jual 100.000 juga boleh. Ya 90 juga boleh. Karena buku itu sangat penting dan memang sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Ya, meskipun bukan umat Islam sih, untuk mengetahui titik sejarah yang sebenarnya itu seperti apa sih. Karena ini kan mendunia dan itu sudah beribu tahun keadaan antara Palestina dengan Israel. Jadi buku ini sangat penting untuk menjadi bekal generasi kita berikutnya. Silakan Anda beli, jangan cuma 1, 2, 3, 4, 5, kalau bisa dibeli yang banyak. Nanti Anda bisa pasarkan ke teman-teman. Di kampus-kampus itu pasti laris, di kampus-kampus. Ya, pasti banyak mahasiswa-mahasiswa dari aktivis-aktivis apapun itu yang membutuhkan buku-buku ini. Jadi sengaja kita jual dengan harga murah. Nanti dari pihak teman-teman yang bisa pasarkan, jualnya di atas dari harga itu. Gitu loh. Benar. Dan uang yang Anda beli itu juga akan kita sumbangkan kepada Palestina, teman-teman. Kemarin ya, betul. Kita mengumpulkan berapa uang kemarin, Bang, ke Palestina itu, Bang? 300 juta lebih, Dek. 300 juta sekian. lebih. Alhamdulillah. Jadi API, Apologet Islam Indonesia, kemarin sudah mengumpulkan bareng teman-teman semua kan, dukungan teman-teman semuanya, itu sudah mengumpulkan 300 juta lebih untuk Palestina. Dan uang kita itu, teman-teman, ternyata yang makan di Palestina itu juga umat Kristen. Sampai ada umat Kristen itu, Bang, yang buat video, yang ngasih makan orang Islam, malah orang Indonesia bela Israel yang Kristen. Itu kita terharu sekali itu loh. Ya kan ajaran kasih, Dek. Memang begitu. Kasih makan. Assalamualaikum Ustadz Wafi, izin. Assalamualaikum. Mohon maaf, mohon maaf Bang Zuma semua. Ustadz Wafi, mohon maaf, kemarin saya kan sempat ikutin Ustadz Wafi debat sama siapa tuh? Edis ya, ya Edis. Tapi saya ketiduran kan. Dia kan nanya tentang kenapa orang Kristen selalu menganggap kita orang Islam itu menyembah Muhammad SAW. Yang kedua itu counter statementnya bagaimana, Ustadz? Kemarin aku nggak ketiduran lah intinya. Counter statementnya di surah Al-A'raf ayat 188. Al-A'raf 188 ya. Aduh saya nggak hafal itu. Anu Ustaz. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dhurran illa masya Allah. Katakan Muhammad bahwa kamu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya illa masya Allah, kecuali hanya kehendak Allah. Lau anni a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya minassu. Andaikan aku, kata Nabi Muhammad, tahu terhadap hal gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan menolak keburukan.
In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Tapi apalah daya, aku hanya penyampai kabar gembira dan penyampai peringatan bagi orang yang beriman. Itu. Syukran, Ustaz. Terus ke Bang Zuma boleh nggak? Bang Zuma, dulu Bang Zuma tuh pernah menjelaskan tentang, tapi saya belum paham itu, tentang Nur Muhammad. Mungkin? Itu di mute, Mbak. Mic-nya kena mute. Ya, iya. Tentang Nur Muhammad, Ustadz. Ustadz Wafi aja nggak apa-apa. Atau Bang Zuma boleh? Monggo. Iya, boleh, boleh. Silakan, Ustaz Iya. Wafi silakan. Iya. Biar beliau yang menjelaskan. Intinya kalau mau membahas Nur Muhammad itu fokus kepada surah An-Nur ayat 35, Mbak Sarah. Surah An-Nur ayat 35. Mishkatun Az-Zujajah, Ustadz. Ya, Allahu nurus samawati wal ard. Itu kan kalau secara tekstual orang-orang kafir kan memaknai Allah itu cahaya langit dan bumi. Padahal bukan. Maksudnya Allah sang pencipta cahaya langit dan bumi, kan itu susunan idhofah. Menyimpan makna li, ya, huruf jar li, kepemilikan. Allah sang pencipta cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi. Nah, kata nur yang kedua ini adalah Nabi Muhammad. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain, ya. Mathalu nurihi, salah satu ciptaan dari Allah mengenai cahaya langit dan bumi itu, nah, itu adalah Nur Muhammad. Begitu, Mbak Sarah. Nur yang kedua itu Nur Muhammad itu di tafsir. Masalah nurihi kamishkatun az-zujajah. Masalu nurihi. Jadi mereka memaknai mereka memaknai bahwa Nabi Muhammad itu mereka memaknai apa itu, Ustaz, tentang Nur Muhammad? Kalau kita memahaminya, saya memahaminya, Allah yang menciptakan nur samawati wa ma fil ard. Allah menciptakan nur yang ada di langit dan di bumi. Seperti itu yang Ustaz tadi sampaikan. Tapi mereka memahaminya bahwa Nur Muhammad itu yang menciptakan dunia dan seisinya. Ya, jadi mereka menganggap Nur Muhammad itu bagian dari Allah. Itu gabrul, itu salah itu. Itu juga saya sempat, maksudnya correct me if I'm wrong. Takutnya saya salah memahami gitu loh. Karena kalimatnya itu kan agak gimana ya. Terus mereka itu kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang membuat kita ini maksudnya apa gitu loh. Jadi benar itu, Ustadz, bahwa la ilaha illallah. Itu apa namanya? Aduh, itu tadi Ustadz bilang astagfirullahaladzim. Asep, Kenapa, Mbak? biasa setahun. Oh, itu yang tadi itu apa namanya? Gawat. Saya paham, Ustadz, saya paham. Nggak bisa ngomong. Oke, saya paham. Terima kasih, jazakallah khair. Wa iyyakum. Loh, Bang Zuma kepental ya? Di gua Ustaz.